Jadi perjalanan ini merupakan perjalanan pertama kali gue menggunakan pesawat. Yang kedua adalah perjalanan pertama kali gue keluar negeri. Dan pada akhirnya paspor yang udah dibuat dari tahun 2022 kayaknya itu ada isinya gitu, dicap sama imigrasi. Pengalaman pertama mewakili nama institusi untuk menjajaki kerjasama dan melakukan penjajakan potensi kerjasama beasiswa dengan beberapa institusi yang akan ditemui di Ho Chi Minh di Vietnam. Nah, sebenarnya penugasan ini tuh diberikan karena gue merupakan salah satu bagian dari yang ngurusin maba internasional di kantor admisi di kampus. Dan sebenarnya di awal itu tuh gue berpura-pura dan meyakinkan diri bahwa sebenarnya gue tuh belum pernah keluar negeri dan belum pernah naik pesawat. Tapi semua proses pemesanan tiket, cari hotel, cari akomodasi, dan semua hal related to the itinerary itu dibebankan atau diberikan tanggung jawabnya, dipercayakan kepada kami sebagai staff. Nah, jadi bukan hanya tentang ini langkah pertama, hanya berangkat dan juga berkegiatan di sana, tapi juga persiapannya tuh kita atau gue sendiri merupakan persiapan pertama kali gitu, yang benar-benar emang akan terbang ke luar negeri. Jadi semua hal emang dipelajari sebagai langkah awal gitu pada waktu itu. Nah, selama 1 minggu di sana, gue tuh ngelihat Ho Chi Minh sebagai kota yang ramai, sebagai kota yang kalau di banyak sosmed atau medsos tuh kan trafficnya tuh gila gitu ya, macet dan juga tabrakan. Dan benar, jadi di sana tuh kalau tabrakan itu benar-benar ya udah gitu, tabrakan mobil tabrak senggol gitu, nggak ada berhenti, terus aja maju gitu. Tapi yang menyenangkan adalah di malam hari kota Ho Chi Minh itu sangat-sangat indah, sangat-sangat cantik. Dan pada waktu itu gue berkesempatan untuk jalan-jalan karena emang malam udah nggak ada tugas gitu, naik hop on hop off bus. Jadi kita keliling city tour pakai bus dan ngelihat city light dan juga kalau nggak salah ada jembatan gitu, dan ternyata bagus. Jadi Ho Chi Minh itu dari segi orang-orangnya, makanannya juga ada pho. Kalau nggak salah ya, cara ngucapinnya pho. Itu kayak sotomi gitu. Entahlah, pokoknya banyak sayurnya dan ada dagingnya juga. Dan yang paling terkenal di sana tuh ada egg coffee. Jadi kopi gitu tapi pakai telur kalau nggak salah. Jadi selama seminggu selain berkeliling ke beberapa institusi yang memang akan dijajaki kerjasamanya, juga pasti dong nyobain makanan dan juga minuman yang ada di sana. Tentu agak sulit untuk mencari konsumsi halal di sana, tapi karena kami dibantu sama Han, sama Miki, mahasiswa UMI juga, jadi lebih safe dan juga tidak terlalu ribet lah urusan pilihan cari makanan. Enak-enak dan cocok dengan lidah orang Indo. Nah, jadi perjalanan itu seperti yang gue sampaikan di awal, ini merupakan penjajakan kerjasama antara UMY dengan kampus-kampus yang berada di Vietnam dan juga beberapa high school yang potensial untuk melanjutkan kerjasama beasiswa. Jadi UMY itu kan tagline-nya muda mendunia ya pada waktu itu. Jadi punya spirit untuk menjadikan kampus ini tidak hanya bergengsi atau tidak hanya dapat bersaing secara nasional, tapi juga secara internasional. Jadi yang kami lakukan datang ke Vietnam itu tidak hanya sebatas plesir, tidak hanya sebatas kunker gitu, kunjungan kerja ke luar negeri, enggak. Tapi emang membuat satu gebrakan baru, satu langkah awal supaya nanti ke depannya ada kerjasama lintas institusi yang juga lintas negara. Nah, dalam pertemuan dengan beberapa institusi itu gue ngerasain rasa bangga karena ternyata kampus yang gue pernah kuliah tuh sebagus itu di mata mereka. Jadi bukti bahwa nama baik kampus itu tidak hanya dipertaruhkan di level nasional, tapi juga internasional itu benar-benar kerasa gitu. Karena kami di sana disambut dan dihargai sebagai akademisi, sebagai dosen, sebagai staff, dan kerasa banget bahwa pengakuan atas kami sebagai salah satu bagian dari komunitas internasional itu terasa gitu. Jadi beneficial exchange-nya tuh kerasa gitu. Jadi ada benar-benar tukar tambah manfaatnya tuh kerasa. Jadi yang selama ini cuma kelihat di papan akreditasi atau di banner-banner yang isinya mamerin tentang akreditasi gitu, kerasa bener ketika di luar negeri bahwa
kami tuh sama terhormatnya dengan mereka gitu. Nah, perjalanan selama di Ho Chi Minh Vietnam tuh meskipun cuma seminggu, itu memberikan kesan mendalam dan tentu berbekas, kalau nggak kelihatan di hati gitu ya atau di ingatan, berbekas di paspor gitu. Jadi yang selama ini gue belum berkesempatan untuk keluar negeri, dan pada waktu itu ya diberikan kesempatan untuk mewakili institusi, itu rasanya bangga dan ada semacam hikmah gitu kali ya ketika pulang ke Indo tuh, bahwa mau ketemu sama siapapun, mau melihat dengan siapapun kita duduk gitu ya, yang penting tuh bukan tentang kita berasal dari mana, tapi apa sih kepentingan kita dalam forum tersebut gitu. Jadi kalau kita bisa engage, kalau bisa collaborate dengan mereka, udah bukan soal lagi perbedaan ras, suku, nation, atau religion justru. Tapi kalau misalnya kita punya satu interest yang sama atau irisan kepentingan yang sama tentang pendidikan misalnya, atau tentang research, atau tentang keberpihakan tentang suatu isu, jadi kita bisa duduk bareng. Dan hanya dengan kita meningkatkan kapasitas kita dalam isu internasional dan juga mungkin bahasa Inggris ya, itu penting juga buat bisa jadi daily communication dengan mereka gitu. Itu membekas dan menjadi bara api yang akan terus menyala, bahwa kita tuh tidak serendah itu sebagai sebuah bangsa. Emang terlalu jauh sih pikirannya, tapi itu benar-benar yang gue rasain pada waktu itu. Senang aja karena dengan itu rasa kepercayaan sebagai sebuah bangsa tumbuh, dan bukan hanya tumbuh dan juga kokoh gitu. Itu refleksi selama 1 minggu perjalanan di Ho Chi Minh, Vietnam.